Sebelum mulai ceritanya, please subscribe dulu bagi yang belum, agar channel ini bisa upload terus dan berkembang. Terima kasih. Disclaimer, film ini diangkat dari kisah nyata yang akan menyinggung ajaran tertentu, bukan membenarkan hal yang salah, melainkan belajar dari kisah yang terjadi. Jadikan ini pembelajaran dan hiburan untuk kita yang menontonnya. Film dimulai seorang ibu berpakaian rapi pada malam hari, lalu pamitan dengan anaknya yang sedang tidur. Dia pergi berjalan kaki, menyusuri kota. Ternyata dia adalah seorang PSK. Semalaman dia mencari pelanggan, akhirnya dia mendapatkan pelanggan dari orang penting di Iran. Melakukan hubungan badan di rumahnya. Dia tidak berhenti di situ. Malam ini entah kenapa dia merasa tak enak perasaan, mencoba menghilangkannya dengan rokok yang dicampur obat-obatan yang ia pesan melalui seorang nenek tua di pinggir jalan. Matahari belum menunjukkan sinarnya, dia masih terus mencari pelanggan. Bahkan dia dibayar setengah karena tidak berhasil memuaskan pelanggannya. Merasa tidak cukup malam ini, dia masih mencari pelanggan. Ada seorang pria membawanya menggunakan motor. Dia dibawa ke rumahnya, disuruh menggunakan jubah hitam agar menutupi tubuhnya karena tetangga di sini rese. Namun saat akan masuk, karena perasaan tidak enak, dia membatalkannya dan yang terjadi selanjutnya. PSK itu tewas dicekik. Dengan kata-kata terakhirnya adalah "aku punya anak". Setelah itu, dia dibuang pada bukit kecil, lalu ditinggalkan begitu saja. Kita belum mengetahui siapa pelakunya. Yang pasti, scene hanya menunjukkan sebuah cincin batu akik berwarna merah. 6 bulan berlalu, kita diperkenalkan dengan seorang perempuan bernama Azero Rahimi. Dia seorang jurnalis yang berkunjung ke kota Mashhad. Saat ini Mashhad sedang mengalami teror, serangkaian tragedi pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh laba-laba, julukan sang pembunuh. Kota Mashhad sangat ketat menjalankan syariat Islam. Rahimi sampai kesulitan untuk memesan hotel karena dia seorang lajang. Tapi masalah itu mudah diatasi dengan menunjukkan kartu pers milik Rahimi. Demi menghormati lingkungan dan juga agar terhindar dari masalah, Rahimi berpakaian tertutup serta membekali dirinya dengan pisau. Rahimi menuju salah satu perusahaan media cetak. Rahimi menemui temannya Sarifi, seorang direktur redaksi kriminal, untuk mencari tahu pembunuh laba-laba. Sarifi adalah orang yang sering mendapatkan telepon dari pembunuh laba-laba secara langsung. Dia memberitahu Sarifi mayat yang telah dia bunuh. Pembunuh laba-laba melabeli dirinya dengan julukan jihad dekadensi. Sarifi yang sering mendapatkan telepon darinya, kadang pembunuh laba-laba moodnya naik turun. Bisa seperti teman, tapi lebih sering dia selalu marah-marah saat bicara pada panggilan telepon. Kasus ini mangkrak selama 7 bulan, masih belum ada pengembangan. Bahkan pemilik perusahaan media cetak membatasi membahas berita ini. Sarifi di bawah kendali pimpinan, dia tidak ingin mendapatkan masalah. Namun Rahimi menolak keras perilaku yang seperti melindungi pembunuh. Salah satu percakapan Sarifi dengan pembunuh telah direkam oleh Sarifi. Ini menjadi bekal penyelidikan oleh Rahimi. Targetnya bukan orang acak, melainkan hanya para PSK saja. Kita berpindah dulu di tempat lain. Seorang pria bernama Saed. Saed adalah pekerja konstruksi, mantan militer Iran. Kehidupannya normal, memiliki 3 anak dan 1 istri, namun sedikit temperamen. Saed membeli koran. Saat ini korban pembunuh laba-laba sudah mencapai 9 orang. Rahimi pergi ke kantor polisi bertanya langsung perkembangan kasus pembunuhan yang terjadi. Namun tanggapan polisi itu aneh. Dia menunggu pelaku melakukan kesalahan. Saat ini polisi belum mendapatkan petunjuk langsung merujuk pada pelaku. Yang polisi ketahui, pelaku merupakan orang pintar, mungkin juga dilakukan oleh kelompok. Bukannya memberikan penjelasan yang jelas, Rostami, polisi pada bidang reserse ini, sedikit emosi ketika bicara. Malah adu nasib menyuruh Rahimi saja yang menjadi polisi. Emosinya menurun seketika ketika Rahimi memberikan sebungkus rokok. Suasana sudah mencair. Rahimi meminta dokumen kasus pembunuh laba-laba. Namun Rostami mengatakan dia akan memberikan di lain waktu. Malamnya ketika di hotel, Rahimi bicara melalui telepon. Dia memberikan judul berita kepada rekannya yang akan diterbitkan dengan judul "Pembunuh Laba-Laba Masih Menghantui Mashhad". Besoknya Saed mengantarkan putranya Ali sekolah.
Mereka sangat akur, mengebut di jalan dan bersenang-senang. Sepulangnya dari mengantarkan sekolah, Said ziarah ke makam Imam Reza. Saat malam harinya, Said berkeliling kota dan kita sudah mengetahui dari sini, pembunuh laba-laba adalah Said. Cincin batu akik merah, menggunakan motor, dan ia sedang mencari PSK untuk dia habisi. Said sempat berkeliling di alun-alun bertatapan dengan petugas taman, lalu membawa seorang PSK yang sudah tua. Paginya, dia menelpon Sarifi memberitahu lokasi mayat dan mengatakan kepada Sarifi kalau dia melakukan semua ini untuk membersihkan jalanan dari prostitusi demi Imam Reza. Said selalu melakukan pembunuhan dengan pola yang sama, mengikat korban dengan syal milik korban. Namun anehnya, sudah 10 korban jatuh, polisi masih belum menemukan titik terang. Tes DNA sudah dilakukan, tapi forensik masih gaptek dalam perihal ini. Rahimi memiliki dugaan sementara kalau ini dilakukan oleh orang-orang polisi juga. Rahimi bersama Sarifi mendatangi Aga. Dia adalah majelis hakim. Kedatangan mereka ingin membahas kasus Said tentunya. Kedepannya, saya mengganti sebutan pembunuh laba-laba dengan Said karena kita sudah mengetahui siapa pelakunya. Apa yang didapatkan Rahimi saat ini seperti dia bertemu dengan polisi tempo lalu. Majelis hakim tidak memberikan perhatian pada kasus ini. Rahimi ketika ingin mengklarifikasi apakah benar tindakan Said berhubungan dengan fatwa, jawaban hakim malah mengatakan kalau Rahimi tidak menyukai ulama. Bahkan ketika Rahimi meminta dokumen kasus Said, hakim tidak menyetujuinya dan melarang juga Rahimi untuk meliput kasus ini lebih dalam dengan alasan akan membuat masyarakat takut dan menodai kota suci Mashhad. Langkah Rahimi seperti dijegal. Jalan satu-satunya mungkin melakukan wawancara langsung pada PSK. Sarifi tidak setuju karena hal ini akan sulit dilakukan. Rumor tentang Said sudah menyebar, orang-orang membicarakannya di depan Said sendiri. Bahkan Said sendiri mengatakan kepada warga yang resah kalau si pembunuh hanya menargetkan para PSK. Saat Said pulang, mertuanya yang dipanggil Haji sudah menunggu. Dia menceritakan Said ketika masih seorang tentara kepada cucunya. Obrolan singkat ini, lalu Said diajak mertuanya untuk berkeliling. Haji bilang saat di dalam mobil, dia melihat Said berbeda katanya. Apa yang sebenarnya dirasakan oleh Said? Haji bahkan menawarkan untuk poligami jika memang satu istri kurang. Bukan itu masalah yang Said rasakan. Hidup Said terasa hampa. Beda saat dia menjadi seorang tentara. Teman-temannya mati syahid, sedangkan dia selamat. Said berharap masih berperang agar lebih berguna hidupnya. Dia bosan menjadi seorang kuli. Haji yang mendengar penjelasan ini memberikan mobilnya kepada Said untuk dipakai jalan-jalan dengan keluarganya. Malamnya, Rahimi sedang makan di kedai. Seorang perempuan datang ke kedai meminta izin untuk ke toilet. Rahimi mendengar suara dari toilet, perempuan itu muntah-muntah. Merasa nggak beres, Rahimi bertanya, lalu mengajak duduk bareng untuk makan. Perempuan ini bernama Sogra, dia seorang PSK yang baru saja melayani laki-laki di hotel sebelah kedai ini. Rahimi mencoba mencari informasi dari Sogra mengenai Said. Karena pengaruh narkoba, Sogra nggak fokus bicara, lalu pergi meninggalkan Rahimi. Selesai makan, Rahimi pulang ke hotel. Saat berjalan sendirian, seorang lelaki menggunakan motor mengikuti Rahimi. Karena takut, Rahimi langsung mengusirnya dan menodongkan pisau. Rahimi berhasil kembali ke hotel dengan selamat. Besoknya, Said bersama keluarga piknik. Said bersama ketiga anaknya bermain bola. Mereka akrab, bersenang-senang, namun suasana berubah ketika Said memanggang sosis. Ali tak sengaja menendang bola mengenai kepala Said. Dia langsung marah begitu saja, ingin menghajar anaknya. Ali ketakutan terus berlari sambil minta maaf. Fatima, istri Said, meraih dan menenangkan Said. Tiba-tiba Said menangis lalu memeluk Ali dan meminta maaf. Waktu menjelang malam, Said mengantarkan keluarganya pulang ke rumah Haji. Tapi Said nggak turun dan pergi lagi. Alasannya ada keperluan sebentar, ngambil alat-alat pertukangan di temannya. Tapi nyatanya Said membawa Sogra dan membawanya ke rumah. Di sini Sogra gugup. Dia meminta apel kepada Said. Saat memakan apel, Said langsung mencekik Sogra hingga tewas. Tiba-tiba Fatima datang. Said bicara melalui jendela, menyuruh Fatima untuk membuang sampah.
Waktu yang sempit ini Said gunakan untuk membersihkan mayat. Sogra dibungkus dengan tikar. Said menumpahkan air ke karpet. Kedatangan Fatima yang dadakan ini karena dia mau mengambil acar untuk ibunya. Said sibuk membersihkan tumpahan air. Said beralasan pipa di rumah bocor. Fatima sempat mau mengambil karpet, namun Said langsung menghentikannya. Fatima nggak langsung pergi, dia berduaan dulu dengan Said, menunjukkan rambutnya yang baru. Di sini, Fatima ingin mengkonfirmasi, baru saja dia mendapatkan informasi dari tetangga. Said membonceng wanita malam-malam. Said menepis omongan dari tetangga. Fatima langsung percaya omongan suaminya, dan mereka berhubungan badan. Besoknya, Rahimi bersama Sarifi mendatangi lokasi pembuangan mayat Sogra. Rahimi kaget sampai dia muntah melihat wajah Sogra. Ironisnya, Said juga berada di sini melihat evakuasi korban. Malamnya, Rahimi diantarkan oleh Sarifi ke hotelnya, lalu tiba-tiba datang Rostami meminta masuk, bahkan memaksa dia duduk di kasur, menceritakan Sogra. Sogra ternyata hamil. Rostami tidak menaruh rasa simpati sedikit pun pada korban, malah cenderung menyepelekan. Lalu Rostami menggoda Rahimi mengajak makan malam dan main dengannya. Namun Rahimi menolak dan mengusirnya. Dari kejadian ini kita sudah mengetahui bahwa derajat wanita di kota Mashhad saat itu benar-benar tidak dihargai, bahkan dianggap rendah. Besoknya, anaknya Said menemukan apel bekas gigitan Sogra. Said langsung membuangnya melalui jendela. Dia langsung parno, mengecek sekitar takut ada yang ketinggalan. Lalu, Rahimi diantarkan Sarifi menemui Nyonya Zari, ibunya Sogra. Rahimi mencari informasi tentang Sogra. Sogra sangat patuh pada ibunya. Zari melarang untuk pergi dengan pria menggunakan motor. Yang dimaksud Zari adalah Said. Tapi Zari nggak tahu kalau Sogra dijemput pakai mobil oleh Said. Zari yakin Sogra pergi dengan Said. Keterbatasan ekonomi menjadikan Sogra harus menjalani pekerjaan ini. Petugas Taman Alun-Alun yaitu Pak Rosul pernah bercerita tentang Said kepada Zari. Sempat bertatapan juga dengan Said. Rahimi mengajak Zari untuk lapor pada polisi, namun Zari skeptis. Mana mungkin polisi mau menangani kasus ini, yang dimana Said secara gak langsung membantu polisi membersihkan praktik prostitusi. Malamnya, Rahimi langsung menemui Pak Rosul. Dia menceritakan sering melihat Said berkeliling di sekitar alun-alun untuk menjemput PSK. Rahimi langsung menceritakan ini kepada Sarifi untuk datang ke alun-alun setiap malam Kamis. Pak Rosul bilang muka Said seperti orang soleh. Di malam yang sama, Said sedang mencari PSK juga, dan ia membawa satu PSK berbadan gemuk dengan gaya yang sombong. PSK satu ini beda dengan yang lain. Saat Said mencekiknya, PSK ini justru menikmati dan menganggap ini bagian dari permainan. Said yang rentak kalah dalam tarung dalam kanda kutip. Dia ke kamar mandi membersihkan diri dan meminta ampun kepada Tuhan, lalu kembali melakukan aksinya. Kali ini dia butuh effort lebih untuk menghabisi korban. Said saat menyingkirkan mayat, dia kesulitan. Tubuh yang sudah renta sempat 2 kali terjatuh sampai tangannya pun terkilir. Tapi Said berhasil membawanya dengan cara mendudukkan korban dan diikat dengannya. Sementara itu, Rahimi mengamati sekitar alun-alun sampai larut malam hingga Sarifi menghentikan pengintaiannya. Sarifi ragu, tapi Rahimi tidak. Besoknya, Said mencari koran yang memberitakan pembunuh laba-laba, tapi dia tidak menemukannya. Penjual koran sendiri pun gak tahu kabar itu ada lagi atau tidak. Mungkin Said merasa kalau pemerintah tidak menaruh perhatian pada kasus ini dan sudah melupakannya. Lalu saat makan siang bersama keluarga, Said bengong seperti orang kebingungan. Akhir-akhir ini keluarga juga memperhatikan Said kurang fokus. Fatima melihat tangan Said terluka bertanya. Said bilang ini karena kecelakaan kerja. Malamnya, Rahimi bicara dalam panggilan telepon dengan ibunya sambil dia berdandan. Ibunya khawatir pada Rahimi, tapi Rahimi bilang dia akan baik-baik saja. Rahimi malam ini melakukan tindakan ekstrim demi mengungkap kasus ini. Dia berdandan seperti PSK dan menunggu di alun-alun sambil Sarifi mengawasi dari jauh.
Tak lama tiba-tiba muncul target yaitu Saed di hadapan Rahimi. Dia langsung naik, Sarifi mengikuti dari belakang. Namun sayang, Sarifi kehilangan jejak saat di tengah perjalanan. Rahimi masuk ke rumah Saed, dia benar-benar gugup. Rahimi ke kamar mandi, menyalakan recorder dan menyiapkan pisau lipatnya. Rahimi duduk seperti biasa merokok sambil gemeter. Saed datang dan bicara dengan Rahimi. Saed mengerti kalau Rahimi gugup karena ini pertama kali menjadi PSK. Saed mendekat dan mulai mencekik Rahimi. Rahimi pun berontak, melawan dengan cara menggigit tangan Saed. Rahimi memaksa Saed untuk membuka pintu sambil menodongkan pisau. Saat pintu dibuka, untungnya Rahimi berhasil lepas. Dia menekan luka pada tangan Saed, lalu berteriak di jendela, sehingga para tetangga pun sadar. Saed memohon kepada Rahimi untuk berhenti jangan teriak. Rahimi menyuruh Saed untuk masuk ke kamar mandi dan ia berhasil kabur. Besoknya Saed dijemput paksa oleh polisi. Terlihat Rahimi juga ikut dalam penangkapan ini. Fatimah dan Ali mengejar mobil polisi yang membawa Saed. Aga selaku majelis hakim dan Rostami melakukan vers. Namun Rahimi yakin akan ada cara untuk bisa melepaskan Saed. Masalah ini nggak akan selesai begitu aja. Malamnya Ali mencoba bertanya kepada ibunya apa yang sebenarnya terjadi. Fatimah bilang kalau Saed tak bersalah, dia akan bebas dalam beberapa hari ke depan. Apa yang dilakukan Saed itu mulia, mengirim para wanita jahanam ke neraka. Namun Ali mempertanyakan tindakan ayahnya, apakah benar atau tidak. Fatimah meyakinkan Ali lagi bahwa ayahnya tidak bersalah. Besoknya, saat Ali berbelanja, dia mendapatkan perlakuan khusus, digratiskan seluruh belanjaannya karena pemilik toko memuji apa yang dilakukan Saed. Persidangan pertama dilakukan. Dalam kesaksian Saed, dia mengaku kalau dirinya sudah membunuh 16 wanita PSK. Dia tidak menyesal, malah bangga karena mereka para PSK merusak kota suci. Bahkan Saed menunjukkan sikap tidak menghormati persidangan dengan mengeluarkan kata kotor dan merendahkan para korban. Selanjutnya, seorang suami dari PSK yang di awal film bersaksi. Dia sedang berada di penjara akibat kasus narkoba ketika istrinya dibunuh. Ini menguatkan publik untuk meyakinkan kalau Saed adalah pahlawan kota. Rahimi bersama Sarifi mendatangi orang tua korban di awal. Sang ayah bercerita ada petugas datang ke rumah untuk mengumpulkan tanda tangan agar Saed bisa terbebas. Mereka juga menawarkan bantuan berupa uang. Dia menolak tawaran itu dan tak menandatangani apapun. Berbeda dengan sang ibu, dia memaki anaknya dan mengatakan bersyukur anaknya telah meninggal karena menurutnya itu adalah ganjaran yang pantas. Dia bicara selancang itu padahal cucunya mendengar. Rahimi menyadari ada praktik suap menyuap, cuma belum tahu dananya dari mana. Fatimah bersama Ali menemui pengacara yang membela Saed. Kasus Saed menjadi sulit, pemerintah ingin segera selesai sebelum pemilu dimulai. Kasus ini sudah menjadi ranah politik. Upaya pembebasan Saed sedang dibuat. Pengacara akan mengajukan banding kalau Saed mengalami gangguan jiwa. Malamnya, Haji menemui Fatimah membawa bekal makanan untuk keluarga Fatimah. Haji bilang dia bersama asosiasi sedang mengumpulkan tanda tangan dukungan dan menjamin kepada Fatimah Saed akan bebas. Persidangan kedua diadakan. Pengacara Saed membawa masa lalu Saed kalau dia adalah seorang veteran. Jadi kesehatan mentalnya terganggu karena perang. Dan juga dia membawa catatan medis kalau Saed terbukti gangguan jiwa. Hakim mempersilahkan Saed untuk memberikan pembenaran atas kesehatan mentalnya. Saed mengatakan di persidangan dengan lantang kalau dia gila. Saed gila pada imam ke-8 yaitu Imam Reza. Saya tergila-gila pada Imam Reza. Saya tergila-gila membersihkan dunia dari dekadesi moral. Itu kata Saed sendiri. Hakim melihat Saed hilang kendali, menyuruh petugas membawanya keluar. Saat Saed diantarkan ke selnya, dia mendapatkan banyak dukungan dari narapidana lain atas tindakan Saed.
Fatimah yang bicara dengan Said, dia menangis. Said telah keluar dari rencana pembelaan yang telah disusun oleh pengacaranya. Lalu bicara dengan Ali. Ali mendapatkan bulian oleh teman-temannya. Said menjelaskan kepada Ali kalau tindakannya benar dan bahkan dia memberitahu bagaimana Said menghabisi korban-korbannya kepada Ali. Rahimi bersama Sarifi mendatangi Fatimah mewawancarainya. Awalnya berjalan biasa, bertanya bagaimana perasaan Fatimah mengetahui Said adalah pelaku di balik pembunuh laba-laba. Lalu Fatimah bicara lagi kalau dia membenarkan tindakan suaminya. Jika saja para wanita ini tidak menjadi PSK, semua ini tidak akan terjadi. Fatimah masih menganggap Said melakukan tindakan mulia. Lalu Rahimi meminta izin wawancarai Ali. Persidangan ketiga dimulai. Jaksa penuntut mengatakan di persidangan Said terbukti melakukan pelanggaran 4 pasal dan akan menjatuhi hukuman setinggi-tingginya. Selesai persidangan, banyak orang-orang mendukung Said berkumpul demo menuntut Said agar dibebaskan karena mereka ini merasa kalau Said itu tidak bersalah. Fatimah sadar semua ini adalah dukungan semu. Semua orang akan kembali mencari nafkah sedangkan dia bersama anak-anaknya akan menghadapi masalah akibat ulah Said. Rahimi bersama Sarifi mewawancarai Said secara langsung. Rahimi ingin tahu perasaan Said setelah menghabisi nyawa PSK. Dia bilang tidak menyesal, malah merasa bangga. Justru penyesalannya bukan karena membunuh, melainkan jika gagal menjalankan tugasnya. Said telah mengintai setidaknya 200 PSK yang berada di sekitar kota, dan itu adalah targetnya. Said yakin dia akan bebas karena rakyat mendukungnya. Persidangan terakhir dimulai. Hakim telah memutuskan Said dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya menghilangkan nyawa orang, penculikan, dan ditambah hukuman 100 kali cambuk. Selesai sidang, Haji menghampiri Said. Dia menjanjikan kepada Said akan membebaskannya. Nanti ketika eksekusi akan dilaksanakan, Said akan dituntun ke belakang dan akan dibebaskan, asalkan Said tetap merahasiakan ini. Besoknya Fatimah bersama ketiga anaknya, juga ibu dari Said, mendatangi Said, memohon kepada Said untuk menyesali perbuatannya. Namun Said masih bangga dengan tindakannya dan tak ingin menyesali perbuatannya. Hari eksekusi tiba, Said dibawa. Saat akan dibawa pergi, Rahimi bertanya apakah hukuman cambuk sudah dilakukan. Jaksa berbisik kepada hakim, lalu jaksa menyuruh petugas membawa Said. Ternyata Said dibawa ke ruangan untuk berpura-pura kalau dia sedang dihukum cambuk. Ketika selesai, Said dibawa ke ruang eksekusi. Rahimi meminta kepada hakim untuk menyaksikan tapi dia ditolak. Said dibawa, tambang sudah disiapkan, hukuman gantung menanti. Senyum Said muncul ketika melihat pintu belakang terbuka. Ternyata yang keluar bukan Haji melainkan 2 orang tentara. Said langsung digiring ke tempat eksekusi secara paksa. Dia berteriak memanggil Haji, menagih janjinya, tapi tak ada yang menolong Said dan Said pun dieksekusi mati. Malamnya, Rahimi diantarkan oleh Sarifi ke terminal. Rahimi akan pulang ke kampung halamannya. Saat di perjalanan, Rahimi memutar rekaman wawancara Ali dengannya. Rekaman ini yang mengubah jalan hukumnya Said. Ali menceritakan bagaimana ayahnya menghabisi nyawa, juga mempertanyakan apakah tindakan ayahnya benar atau tidak. Orang-orang yang mendukung Said menyuruh Ali melanjutkan perjuangan Said, tapi justru ini menjadi polemik sendiri bagi Ali. Jika saja polisi tidak menghentikan ayahnya, akan ada Said lain di masa depan. Tindakan Said menghilangkan nyawa untuk memperbaiki moral bukanlah tindakan yang benar dan tak ada pada ajaran agama apapun. Gua Angga, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.